wabarakatuh. Selamat datang di Bisa Peluk, Bincang santai pelaku koperasi dan UMKM. Kali ini kita udah Kali ini kita udah mendatangi salah satu pelaku UMKM di Semarang, yaitu Makeover by Dani. Makeover by Dani ini teman-teman adalah salah satu MUA yang sudah cukup kondang nih di kota Semarang. Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Dani selaku ownernya. Selamat pagi, siang, sore Mbak Dani. Siang. Oh ya, siang. Oh, siang Mbak Dani. Gimana kabarnya Mbak Dani? Alhamdulillah baik. Mbak Dani ini lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Sibuk apa ya? Menjalankan usaha mungkin ya, Ya Mas. pasti menjalankan usaha ya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Mbak Dani, bisa diceritakan dulu sama teman-teman Sobat Koperasi dan UKM gimana perjalanannya Mbak Dani waktu itu mulai istilahnya meniti karir sebagai MUA itu dimulai tahun berapa, jatuh bangunnya seperti apa, monggo. Jadi awal mulai bisnis itu tahun 2014. Waktu itu saya belum lulus kuliah sih, cuman masih proses gabut antara ngerjain TA, nggak punya uang, jadi mulai terjun nih. Ada temen yang minta di make upin wisuda. Itu teman saya sendiri minta di make upin wisuda, ternyata seneng sama hasilnya. Jadi kayak dari mulut ke mulut gitu. Kan belum musim Instagram, bisnis masuk ke Instagram ya waktu itu. Jadi kayak dari mulut ke mulut aku mulai make upin ini wisudaan. Jadi tahun 2014, 2015, 2016 mulai jalan lah kayak make up reguler yang kita sebutnya biasanya make up reguler ya, kayak yang non wedding itu. Terus 2017 itu boom, hits banget, mulai banyak MUA. Jadi tahun 2017 itu kayak kemunculan MUA di Indonesia, khususnya di Semarang ini kayak merebak banget, banyak banget MUA. Nah dari 2017 sampai ke sinilah kayak merasa karir itu semakin menanjak. Tapi berarti emang waktu itu pas masih kuliah itu sebelumnya emang udah bisa make up dulu ya? Emang seneng make up gitu waktu masih mudanya? Iya, jadi karena saya hobi gambar dan mungkin memang bisanya gambar aja Mas kali ya. Jadi dari mulai SMP, SMA, saya tuh sering banget make upin temen dekat saya yang kebetulan cantik, jadi dia suka ikut ini loh, pentas-pentas gitu, perwakilan-perwakilan kelas atau ke sekolah gitu. Jadi saya orang di balik pentasnya dia. Oh iya. Berarti waktu itu ceritanya lagi kuliah, kepepet nih, butuh pemasukan tambahan gitulah. Akhirnya karena punya skillnya make up, yaudah akhirnya mulai buka jasa buat make upin temen gitu ya. Oh iya. Kamu juga gitu dulu nggak, Cak? Iya dong, aku gitu pastinya. Apa? Dani, dulu tuh jurusannya apa sih waktu kuliah? Kalau saya sih sebenarnya seni rupa, konsentrasinya di kafe. Jadi mungkin agak melenceng ya dari keilmuan saya kan desain grafis. Itu ada hubungannya nggak sama kuliahnya? Sebenarnya nggak ada, paling 10% kayak cuman percampuran warna aja, karena kan di dunia make up juga dituntut untuk bisa memadupadankan warna gitu. Terus itu di tahun berapa Mbak Dani itu merasa muanya itu sukses? Tahun berapa ya? Kalau dibilang sukses, kita amin aja ya Mbak ya. Karena merasa masih baru di dunia ini, masih banyak yang lebih senior. Cuman saya pribadi sih merasa kayak tahun 2018 itu kita merasa mulai settle sih, kayak bisnis ini wah lumayan nih, bisa menjanjikan gitu. Berarti udah jalan sekitar 4 tahunan baru mulai. Bisa aku bilang sih kayak benar-benar jalan itu 2017 ketika orang-orang sudah semakin tahu. Iya, dan waktu itu kan MUA itu salah satu profesi yang bisa dikatakan naik kelas setelah era sosmed kan. Kayak dulu kan kita nyebutnya kan dukun manten, tukang rias gitu kan. Kayak semenjak era sosmed itu dan mungkin sekitar tahun-tahun 2017, 18 itu kan mulai banyak bermunculan MUA dadakan gitu. Saya ngalamin tuh saat-saat itu banyak banget teman-teman kuliah saya yang di Instagramnya kan mulai pakai di bio-nya itu muncul MUA kayak mendirikan MUA secara otodidak gitu loh.
Itu waktu itu Mbak Dani udah mulai itu ya, udah mulai stabil malah pas masa itu ya. Jadi kayak MUA tuh kesannya lebih prestis ya, Iya, paket betul. prestis dari rias pengantin gitu kan. Iya, Jadi mungkin karena kemajuan teknologi juga nih, jadi Iya. kita kesannya kayak lebih prestis dan modern. Iya. Kalau perias pengantin kan kita tahu lebih kayak tradisional. Juga kesannya kan klinik gitu ya kalau dukun Benar-benar. manten. Kalau MUA tuh bisa dipanggil home service ke rumah. Iya. Malah katanya kan kalau misal dukun mantan gitu kan, saya dengar aja sini. Kadang kan ada misal anak kecil datang ke tempat nikahan, terus ketemu dukun mantannya nangis. Itu katanya bisa lihat kayak dalam tanda kutip bawaannya si dukun mantannya itu sebenarnya gimana sih Pak di dunia industri perhiasan pengantin tuh, emang ada yang gitu-gitu? Itu nggak bisa komen sih karena kayak kepercayaan orang ya. Maksudnya kalau saya pribadi nggak pernah menemuin hal seperti itu karena menurutku sih kalau sekarang zaman udah modern. Cuman memang di beberapa daerah banyak orang yang meyakini demikian. Cuman karena saya tinggal di Semarang yang kota besar, jadi kita pun saya melihat teman-teman rias pengantin sanggar rias gitu sudah modern semua Mas. Ya berarti emang pure itu aja ya, maksudnya yang kan banyak nih perias gitu yang istilahnya naik ke permukaan ya emang karena skill dan bagus gitu aja ya. Dan mereka juga bagusnya masih mempertahankan memegang teguh adat Jawa kita gitu loh. Kalau saya pribadi sih saya memang nggak bisa, jadi nggak mengatasnamakan ini sanggar rias. Karena nggak bisa melayani prosesi-prosesi adat. Bedanya apa tuh yang istilahnya mendeklar dirinya tuh sebagai sanggar rias sama yang MUA? Dia punya keilmuan sendiri sih. Ada sekolahnya, ada tata caranya, pakemnya gitu. Kalau saya memang nggak berani karena merasa anak kecil kayak nggak pantas. Iya. Jadi mending udah ambil make up aja. Berarti bisa make up kayak wisuda gitu ya? Bisa. Masih jalan sih, cuman nggak seintens dulu karena kita udah kepotong Jumat, Sabtu, Minggu untuk prepare wedding. Tapi kalau sekarang lebih banyak kan wedding berarti yang ngerjainnya ya? Tapi masih ada yang itu, yang mungkin sisa-sisa adik tingkat dulu gitu? Kayak wisuda, make up reguler, wisuda, priwed, lamaran gitu kita masih kasih servis sih. Cuman kita lihat jadwal dulu nih. Karena kan saya juga ibu rumah tangga Mas. Iya. Biasanya kalau orang mau ngebook jasa MUA gitu buat nikahan, biasanya sampai hamin berapa? Tergantung jadwal saya. Oh gitu? On schedule sih sebenarnya. Kita buka-bukaan aja nih. Mbak Dani posisi ini bulan Maret ini udah kebook sampai berapa bulan ke depan? Sampai ke Oktober. Oktober Karena itu tapi Oktober itu September sama bulan kebelakangnya udah keisi? Udah. Sih, cuman kan belum full. Maksudnya udah paling jauh itu Oktober ya? Paling jauh ke Oktober karena kita cut dulu untuk cuti ini persiapan. Iya. Kita perlu cuti. Untuk yang tahun depan kita pending sih sebenarnya udah mulai masuk pertanyaan kayak mau ngebuk tahun depan, cuman kita belum berani sih karena melihat kondisi era pandemi kan kadang kalau pas angkanya naik kita kadang reschedule-nya banyak banget. Itu kita bicara ini dulu deh. Sebelum pandemi sama setelah pandemi ini ada penyesuaian apa aja Mbak? Lebih ke selain prokes ya. Kayak lebih selain prokes penyesuaian harga. Cuman kan kalau dilihat nih teman-teman banyak yang kasih promo karena kan memang dilihat pandemi ini ya mau nggak mau memang harus seperti itu agar kita bisa survive karena kan kita ada di industri yang sebenarnya penting nggak penting, maksudnya bukan syarat wajib untuk menikah, ya kan? Maksudnya make up itu nomor kesekian, hajatan nomor kesekian, yang penting akad jalan gitu kan. Nah itu jadi banyak yang ngasih harga promo biar kita bisa survive, dapat klien. Nah itu juga berpengaruh ke saya sih, walaupun saya nggak ngasih harga promo tapi udah berarti 2 tahun nggak naikin harga.
Tadi berarti maksudnya penyesuaian harga tuh harganya kecenderungannya apa lebih murah saat pandemi berarti di bawah dari iya. biasanya sebelumnya. Biasanya gitu. Oh, jadi kayak semacam stimulus buat orang-orang cepat-cepat nikah gitu ya. Mumpung maksudnya, harga make upnya murah nih gitu ya. Enggak juga sih, kayak mau nikah sederhana pun sebaiknya pakai deh gitu loh. Oh, Karena iya, kan iya. ada juga yang menghilangkan itu. Semenjak pandemi kan ada pernah sempet nih kita stuck bener-bener nggak jalan tuh 3 bulan gitu kan. Gara-gara memang PPKM lagi marak-maraknya. Terus pengalaman yang paling jauh di mana sih Mbak? Jauh untuk Jawa Barat udah sampai ke Cirebon ya? Pernah ke Jawa Barat itu? Jawa Barat, Jawa Timur sampai ke Malang. Wow. Kalau mau diturutin, Padahal di sana kan ya ada make up artist juga kan. kan kekuatan sosmed mas. Iya benar. Zaman sekarang tuh orang kalau mau nyari jasa, mau nyari apa-apa gitu kan udah nggak model yang nanya tetangga bagaimana kan. Nah, jadi mungkin pakai hashtag gitu kan. Apa mungkin memang udah orang mau nikah udah jauh-jauh sebelumnya udah mulai cari referensi, terus ketemu yang sosmednya bagus gitu. Makeover by Denny ini teman-teman salah satu MUA mungkin yang followernya lumayan gede loh. Berapa ya? Sekitar 30-an. 30-an. Itu bertumbuhnya berapa lama tuh sampai dapat 30 ribuan Dari followers? Dari awal bikin Instagram tuh mulai itu 2014. 2014. Itu gimana cara istilahnya memaintain sosmednya biar itu sebenarnya dari Mbak Dani ada niatan emang diniatin buat numbuhin follower atau kayak ya udah upload semacam bikin portfolio online aja terus pada datang sendiri gitu? Nggak niat, yang penting percuma kan follower banyak tapi nggak order, ya kan? Yang penting. Berarti emang pokoknya tujuan awalnya emang ada sosmed dipakai buat majang-majang foto aja gitu ya. Gitu. Kebetulan pada datang orang-orangnya. Berarti pemasarannya lewat sosmed ya? Lewat sosmed sih, tapi Brosur ada? enggak. Lebih ke mulut kayaknya. Kalau untuk wedding kan kayak tingkat kepercayaan orang lebih tinggi ketika lihat langsung pas nikahan atau temennya siapa, saudaranya pernah pakai saya gitu. Jadi biasanya kayak gitu sih. Mbak Dani, saya kan tadi sebelum kesini udah buka-buka Instagramnya. Saya kepoin Instagramnya Mbak Dani. Itu kan di IG-nya Makeover by Dani. Itu kan mayoritas, semuanya malah yang dipajang kan foto-foto pengantin wanita ya, pengantin cewek gitu. Itu apa memang yang yang dirias sama tim MUA-nya Mbak Dani itu emang yang khusus ceweknya aja atau gimana? Atau emang sebenarnya dirias juga cuman emang yang dipajang ceweknya atau? Kita make upin juga pengantin pria, keluarganya, ibu, besan, bapak, semuanya di make up deh sesuai dengan orderan mungkin ya. Cuman memang kalau di portofolio saya kan buat menarik perhatian ya memang si hasil riasan saya itu, hasil make up saya ya yang calon pengantin perempuan. Kalau untuk yang handle lainnya kan asisten saya. Biasanya ya dipajang sendiri di Instagram asisten saya sendiri. Gitu. Oh, Instagramnya itu berarti juga buka jasa sendiri atas nama sendiri gitu? Saya sih nggak mengikat mereka untuk berkembang di luar sini gitu. Oh gitu. Jadi istilahnya mereka bekerja bawa benderanya Makeover by Dani pun selama itu hasil kerjanya mereka mau di-post sendiri di Instagramnya mereka nggak masalah gitu. Nggak membatasi sih maksudnya. Nah kalau ini ngomong-ngomong soal make up buat pengantin pria gitu, sebenarnya ada aturannya nggak sih? Sebenarnya make up itu terutama buat pengantin pria gitu, itu tuh wajib nggak sih? Kalau saya sih lihat dulu nih orangnya udah bersih belum ya mukanya. Soalnya kan kadang ada orang gitu kan yang nggak nyaman buat di make up gitu. Iya kan? Biasanya tipis-tipis ya Maksudnya kalau udah cakep, udah bersih lah ngapain di make up? Oh malah iya. make down nanti. Pantesan saya waktu nikah di make up banget. Berarti emang saya dianggap jelek sama keluarga ya. Dianggap udah ini kalau nggak diapa-apain buluk banget gitu. Tapi saya sendiri ngerasa kayak orang Nggak nyaman kan? Nah, gini kan maksudnya kita itu kan nikah emang semua orang kan pengennya ketika nikah itu jadi momen yang agak berbeda gitu, momen sakral. Dia pengennya kelihatan beda dari biasanya. Tapi kan bedanya itu kan pengennya lebih cakep gitu kan. Sedangkan
kebanyakan pengantin pria itu ya nggak tahu sih di luar sana, cuman kayak saya waktu itu pas lihat hasil jadinya kok kayak mochi gitu, maksudnya kayak putih-putih gitu loh, putih-putih banget itu kayak kok gini banget ya, maksudnya saya tuh pengennya udah nggak usah terlalu yang gimana-gimana, tapi mungkin ada standar dari si periasnya itu jadinya di kayak tebel banget gitu loh. Sebenarnya kalau dari Mbak Dani sendiri sebagai pelaku rias pengantin itu memperlakukannya itu gimana? Jadi kalau di tempat kami memang membawa konsepnya itu natural ya, maksudnya sebisa mungkin kita nggak merasa aneh kan, maksudnya make up itu kan dilihat secara langsung juga bagus, di foto apalagi gitu. Jadi pengantin pria nggak pernah kita kasih foundation, kecuali memang harus ada beberapa imperfection yang harus ditutupin. Terus contohnya borok gitu ya. Terus kalau untuk bedaknya sendiri kita sesuaikan dengan warna kulit sama si pengantin lakinya. Jadi nggak mungkin kita kasih bedak putih kayak untuk si CPW-nya. Berarti kalau di sosmed-sosmed yang suka jadi meme gitu itu fail, berarti kan kadang suka ada yang foto pengantin mukanya putih banget, sininya belang gitu kan. Itu berarti emang MUA-nya yang brengsek apa gimana ya? Bisa dikatakan make up, bisa dikatakan fail itu kalau yang make itu nggak nyaman sih. Berarti waktu itu saya fail, saya nggak nyaman soalnya. Iya, harusnya kan make up bisa menambah kepercayaan diri ya. Oh gitu ya. Hanya ya saya gini, mungkin kan kebanyakan orang ngerasa nggak nyaman. Gini, orang di makeup itu kan kebanyakan lebih kepada kebutuhan itu kali ya, dokumentasi gitu ya. Biar kalau sebenarnya kalau dilihat pakai mata langsung nggak terlalu aneh. Cuman ketika di foto kalau nggak dipakai makeup kan orang jadi kelihatan pucat gitu kan. Jadi kayak didandaninya tuh tebel biar di fotonya nanti bagus gitu. Cuman saya waktu itu ngelihatnya ini udah di foto aja masih kelihatannya tebel banget gitu. Berarti kan waktu itu tebel banget tuh saya tuh. Tapi itu tetap di make up, Mbak, kalau cowok-cowok gitu. Di make up. Cuman walaupun mungkin dari awal mungkin berangkatnya pokoknya saya udah kamu mau make up silakan, tapi aku enggak, misalkan ada pengantin cowok gitu. Ada, enggak apa-apa. Kita enggak jiplek gitu. Sebenarnya kita tanyain, yang penting kan kalau saya sih yang penting kalian nyaman, karena kan itu hari bahagianya mereka, nggak mau saya merusak moodnya kan. Nah, kita tanyakan dulu apakah si pengantin pria mau di make up, boleh nggak dipegang nih sama yang bukan mahramnya. Kadang kan beberapa klien itu ya? syar'i ya, ada banyak kayak kan yang syar'i gitu kan nggak mau, atau maunya yang make upin cowok, sedangkan cowok kan nggak bisa make up juga. Tapi Mbak Dani mungkin kan berdasarkan kasus di lapangan bahwa ada pengantin pria yang nggak nyaman dipegang sama yang bukan mahram gitu, akhirnya nggak jadi kayak oh ini peluang nih kita sediakan aja tim yang rias tapi khusus cowok-cowok gitu. Belum ke situ. Susah untuk mendapatkan pria yang benar-benar pria untuk bisa handle make up. Atau mungkin kalaupun maksudnya ya sorry ya, maksudnya kebanyakan kan cowok juga kalau jatuhnya biasanya jadi tim makeup gitu kan agak itu ya. Sebenarnya agak itu kayak pembawaan sih ya. Karena banyak juga teman saya yang nyatanya punya anak, nyatanya gitu. Menikah. Maksudnya itu kayak udah image di masyarakat aja. Kita nggak bisa mendiskreditkan kayak gitu dong. Enggak, maksudnya saya tadi itu aja sih. Enggak, maksudnya tadi misalkan yang pengantin tadi ngerasa lebih nyaman dipegang sama yang sesama cowok, tapi kalau jatuhnya cowoknya ngode kan ya mungkin dia nggak haram tapi ya risih juga gitu kan. Jadi nyerangnya mental bukan lagi akidah gitu loh, bukan lagi. Kalau saya sih paling suami saya yang terjun untuk gantiin baju, kalau nggak mau dihandle sama asisten perempuan. Oh gini, semuanya Mbak Dani berarti juga terjun di usaha ini langsung gitu ya? Untuk kadang kan klien beda-beda ya. Berarti belajar itu juga kayak dasar-dasar makeup gitu juga? Nggak bisa sama sekali. Kalau ganti baju. Ganti baju sama komunikasi lah sama pihak pria kan. Kalau misalnya kita masuk ke kamar pengantin pria, cewek-cewek kan kayak tidak sopan gitu. Lebih enak komunikasinya sama sesama cowok gitu. Oke. Mbak, pernah ada komplain nggak dari keluarga yang mempelai itu kalau tidak sesuai ekspektasi gitu loh make-upnya? Sebenarnya dalam kayak 8 tahun saya merintis usaha ini, hal kayak gitu tuh udah biasa. Kita anggap kritik membangun aja lah, selama dalam koridor yang memang itu membangun ya, bukan untuk menjatuhkan. Itu hal yang biasa ada, karena kan kita selalu menemui karakter orang yang berbeda-beda.
Apa contoh komplain yang paling sering ditemui Mbak Dani apa? Lebih ke kalau zaman dulu ya waktu awal-awal merintis pertama kali mungkin ya, pertama kali handle pengantin. Kayak masih masuk ke daerah, belum ngerti nih MUA itu apa. Ngertinya kan dukun manten. Iya. Nah, sedangkan saya kan bisa make up-nya, signature-nya kan ke arah natural. Orang-orang desa gitu kan lebih seneng lipstick merah. Oh iya. Hiasan yang koyo bar makmu sebelah ngono ya. Gitu nih ya. Hiasan yang wow gitu kan. Sedangkan saya membawa konsep modern untuk rias pengantin yang waktu itu belum booming. Masih jarang ditemuin lah kalau untuk masuk ke daerah-daerah. Jadi kayak mungkin ini aku wis dina keporong tuh kok ijek utuh misal gitu. Sebenarnya pengantinnya milih saya kan karena dia sudah tahu. Tapi keluarganya mungkin ya. Kamu kok nikah kok ngono tok kok memang angkat kuliah misal. Gitu. Tapi biasanya emang katanya kalau lipstiknya kurang cetar itu jelek di foto. Bener, tapi kan sebenarnya kita sesuaikan juga. Nggak mungkin polos si nude banget gitu lipstiknya, enggak. Selama dia biasanya saya kalau make upin itu selalu foto kan Mbak, di foto dulu nih di hasil. Nah itu ngeceknya dari situ, jadi kita ngecek dari hasil kamera. Tapi kalau gini Mbak Dani kan berarti berangkat istilahnya jualan jasa makeup itu kan udah bawa style sendiri kan. Tadi yang Mbak Dani bilang itu yang style makeup natural yang lebih apa istilahnya kekinian gitulah. Nah ketika kliennya itu datangnya dari pelosok desa, terus ternyata yang Mbak Dani tadi cerita pengantinnya mungkin udah tahu hasil makeupnya bakal seperti apa, tapi ternyata ada keluarganya nih yang mungkin menghendaki style yang lain gitu, yang lebih konvensional gitu, yang lebih cetar dari itu tadi. Nah kalau menemui kayak gitu kan itu ada benturan tuh, Mbak Dani bakal gimana mempertahankan style yang Mbak Dani bawa kayak ya emang kayak gini, yang bagus tuh kayak gini, apa kayak ya udah nurutin maunya klien, maunya keluarga klien itu apa, akhirnya ya udah ditebelin lagi semuanya gitu. Kalau menurut saya sih kita bekerja secara profesional itu harus bisa menjembatani antara keinginan klien nih, entah itu dari kliennya sendiri atau pihak keluarganya dengan style yang kita bawa, harus bisa menjembatani itu, entah itu mengedukasi atau kita turutilah di tengah-tengah. Contoh edukasinya gimana? Ini Bu, misalkan Bu kalau tebal-tebal kan tadi ini nanti fotonya ini jelek. Enggak sih. Enggak gitu. Oh, iya. Gimana, kayak berarti? lebih ke komunikasinya lebih enak kan ke pengantinnya yang mungkin jarak umurnya kita nggak jauh gitu kan. Mbak gini gitu. Atau karena si mantennya masih ngotot aku pengennya gini aja, cuman keluarga yang lebih dominan untuk ganti style, ya saya bilang ke si pengantinnya gimana kalau lebih dibolting dikit aja biar maksudnya hari ini berjalan dengan lancar, damai gitu. Enggak, kalau tadi saya mikirnya malah yaudah mungkin dalam tanda kutip Mbak Dani nurutin maunya keluarga tadi, udah pokoknya ditebel-tebelin semua yang sebenarnya bukan stylenya makeover Mbak Dani banget, tapi yaudah maksudnya yaudah aku gugurin kewajiban aja, tapi istilahnya itu bukan akhirnya nggak jadi salah satu portfolio yang Mbak Dani angkat ke sosmed gitu. Enggak sih, sebenarnya lebih cenderung saya mendengarkan orang yang saya make up. Oh gitu. Karena kan yang pakai dia, yang harusnya naik kepercayaan dirinya kan dia. Gitu. Puasa Iya benar-benar. Nah ini saya juga akhirnya kepikiran gini nih. Sebenarnya yang tadi kan Mbak Dani misalkan bikin apa namanya ngerias di satu tempat itu semuanya pasti bakal di-upload ke sosmed itu, makeover by Dani itu semuanya, atau ada filternya atau gimana? Enggak semuanya, tapi mungkin 90%. Nah, yang enggak tuh yang gimana tuh? Yang apakah itu, nanti Mbak Dani nggak mikirin ini kalau nggak upload nanti orang ini kepikiran enggak ya gitu? Sebenarnya kan kayak wewenang saya juga. Tapi lebih ke bukan perkara dia cantik atau enggak ya. Kayak kita tuh make up kadang keburu waktu. Entah itu penghulu datang lebih gasi atau pihak keluarga si cowok datang duluan. Jadi kadang keburu waktu, kadang harus nyeting kamera, masih harus moto, masih harus ini seringnya ngeblur, lighting nggak bagus. Karena hal teknis berarti ya? Hal-hal seperti itu sih kalau untuk komplain nggak Mbak kalau
tuh. gitu loh. Mbak Dani kok foto saya nggak diupload? Saya jelek ya, apa gimana gitu? Ada sih, ada yang bilang kayak gitu. Cuman kan tetap kalau orangnya minta fotonya saya kirimin. Jadi kan beliau bisa melihat sendiri bahwa fotonya pas dilalah ngeblur gitu. Oh. Nggak semuanya juga kayak si make up reguler gitu kan. Saya nggak posting karena terlalu banyak, itu postingan saya udah 4.000. Oh iya. Jadi buat teman-teman mungkin kalau ada di antara kalian salah satu kliennya Mbak Dani dan fotonya nggak diupload, itu bukan masalah personal. Iya betul. Karena emang ada hal teknis saja, fotonya ngeblur, alisnya jadi mungkin jadi kelihatan dua gitu karena ngeblur. Jadi nggak diupload teman-teman. Oke Mbak Dani, Makeover by Dani ini kan bisa dibilang salah satu MUA yang bisa dibilang sukses gitu. Amin. Amin ya. Di Semarang udah cukup punya nama gitu kalau menurut penglihatan saya gitu. Saya kan follow juga Instagramnya Mbak Dani. Saya follow tuh Mbak Dani. Saya juga follow Anda loh. Waktu followernya masih sedikit saya udah follow dulu itu Makeover by Dani. Nah, menurut Mbak Dani nih, jika ada satu hal yang jadi keunggulannya Makeover by Dani dibanding perias-perias yang lain, itu apa? Apa ya? Mungkin dari signature sendiri sih, kalau pengantin lihat itu, calon klien itu lihat dari signature riasan saya itu kan lebih ke soft, gitu. Emang kalau yang lain, maksudnya kita bicara MUA yang juga seangkatan atau bahkan lebih baru dari Mbak Dani gitu, mereka kan mungkin referensinya kan salah satunya Mbak Dani juga gitu. Nah itu emang hasil riasannya emang nggak bisa banyak. Yang sama banyak, tapi kalau dibilang keunggulan, saya juga nggak tahu. Nggak, kalau kita bicara dari signature tuh sebenarnya bahasa yang lebih membumi itu apa signature tuh? Jelasinnya gimana? Hasil goresan gitu? Tangan, ciri khas dari make up yang saya bawa, saya kasih ke klien itu soft gitu. Kan ada yang tampilannya bold. Kalau saya soalnya kalau saya dan mungkin kebanyakan laki-laki di luar sana kan lihat make up kan ya udah gitu aja gitu, kayak oh ini nggak make up, ini make up gitu. Kayak kalau tadi Mbak Dani bilang signature goresan itu kan berarti bahkan untuk tingkat ketebalan yang sama, bahkan bahan-bahan yang digunakan pun sama, warnanya sama, tapi goresannya antara Mbak Dani sama tangan perias yang lain, beda hasilnya juga beda ya. Dan itu mungkin ya pastinya juga bisa kedetek sama si calon-calon kliennya Mbak Dani itu ya. Kalau selain signature, mungkin pelayanannya atau gimana yang Mbak Dani, mungkin Mbak Dani pernah ngobrol-ngobrol sama kliennya? Style sih mungkin ya, style kayak mulai dari hijab, aksesoris, busana gitu kan. Mungkin modern. Kalau kami sih mengusung konsep modern karena kan nggak melayani adat. Adat itu bisa sih hijabnya, cuman kita nggak melayani si prosesi panggih gitu. Prosesi pernikahan adat gitu kita nggak berani karena memang bukan ahlinya. Itu kan sakral, nggak berani nih. Lah kenapa nggak itu aja Mbak? Misal apa ya istilahnya untuk hal-hal yang sakralnya itu yang Mbak Dani ngerasa belum cukup literasinya, mungkin bisa ngerekrut yang apa kayak tetua-tetua di kampung yang emang udah ngeletek soal adat-adat itu direkrut. Apa mungkin ngadain kayak semacam bimtek gitu, bimtek pernikahan adat gitu? Sebenarnya banyak sih sekarang ibu adat, juru adat ya kita sebutnya juru adat itu udah bisa membantu para MUA yang memang bukan ranahnya. Cuman karena itu beliau di bawah saya, maksudnya kan saya bawa untuk membantu acara. Tapi berarti kan tetap tanggung jawab saya. Menurutku wedding itu, pernikahan itu kan sakral. Pengennya kan sekali seumur hidup. Nggak mau saya merusak acara orang. Jadi mending saya serahkan kepada WO atau balik buat lagi cari ke keluarga. Juru adatnya sendiri gitu. Iya, sebenarnya Mbak Dani support di make up-nya aja gitu, pure make up aja gitu ya. Oke. Kalau timnya Makeover by Dani itu
waktu rintis kan berarti bener-bener badan sendiri, terjun sendiri ya, sendirian itu. Sekarang udah ada berapa timnya? Timnya sebenarnya kita sistemnya freelance untuk tim. Maksudnya mereka biasa saya ajak. Cuman kalau mau ngejob sendiri di luar saya nggak apa-apa sih. Untuk orang-orangnya udah berapa ya? Mungkin lebih, kalau dihitung tuh mungkin lebih dari 10 yang biasa saya ajakin. Itu semuanya istilahnya standby setiap hari atau kalau pas lagi peak season aja? Pas lagi ada event aja sih. Oh. Berarti kalau nggak ada event, mereka bisa sendiri. Ya, kalau ada panggilan sendiri, bisa. Kebanyakan kita di dunia MUA ini sistemnya freelance. Tidak membatasi. Itu mereka yang freelance ke badan itu mayoritas siapa? Adik-adik kelas di kuliah atau temen apa? Murid biasanya. Oh, ngajar juga Mbak Dani? Dulu kan terima mulai aktif di ngelesin. Kalau sekarang kan udah banyak kegiatan jadi nggak sempet ngelesin. Jadi dulu murid-murid saya yang udah lama itu ikut saya. Sekarang masih aktif ngajar gitu. Kalau ngelesin sih, Ngelesin. kursus udah dikurangin banget lah, udah enggak malah kayak udah waktunya tersita habis buat ngurusin yang lain. Gitu. Nih, saya kan tadi waktu kepo-kepoin Instagramnya Makeover Bedani itu kan di bio-nya juga ada Makeover Bedani Attire sama Saujana Studio. Sama satu lagi apa itu? Beats and Shoe. Beats and Shoe. Nah itu sebenarnya apa? 3 unit usaha di bawahnya. Di bawah naungan Makeover Bedani. ya. Nah itu bisa diceritain nggak? Apa aja? Jadi sebenarnya kayak kepikiran nggak mungkin kan saya semakin tua masa tetap kayak gini. Pengen juga nih pensiun dini. Mengejar financial freedom gitu ya. Nggak nyoba trading, Mbak. Trading. Enggak, yang pasti-pasti aja iya, kayaknya. Oke, siap. Nah, jadi gimana caranya untuk yang biar kerja kan aset kita kan. Jadi mulailah kita menyewakan si attire yang udah saya bikin. Dulu kan awalnya Attire itu busana pengantin. Busana pengantin, Jadi oke. kita menyewakan busana-busana pengantin lepas dari make up. Jadi kalau dulu harus sepaket sama make up. Kalau sekarang bebas mau Bisa sewa, sendiri-sendiri. Make up mau sendiri, busananya sendiri bisa. Kalau make up sama orang lain, busana ambil dari kita bisa. Jadi itu nanti yang handle anak-anak di bawah. Jadwal, terus ada orang fitting. itu ada penjahitnya sendiri berarti. Nah terus untuk mewujudkan si attire ini, karena kita pengen mandiri nih, produksi sendiri, desain sendiri, nyewain sendiri, kami tuh bikin Beats and Shoe. Yang di sisi lain dia Beats and Shoe juga menerima orderan dari beberapa teman-teman Prias juga, teman-teman MUA untuk bikin busana yang affordable, custom gitu berarti. Custom. Jadi sebenarnya awal kita bikin Beats and Shoe itu untuk kasih makan sendiri si attire-ku ini, desain sendiri, bikin sendiri, disewakan, itu Kalau sih. dijual? Kalau dijual itu custom order, menerima custom order. Jadi kita kalau untuk kita memfasilitasi mua-mua perintis, mua-mua pemula itu untuk harga yang lebih affordable dibanding beli atau dibanding bikin di tempat yang lebih prestis gitu sih. Tapi bisa nggak beli, kan dulu temanku tuh ada maunya tuh beli aja. Bisa. Buat dia sendiri. Iya, kalau kita sih bisa kayak gitu, tergantung mau siapa aja deh, boleh. Yang penting custom order, kita ada range waktu untuk pengerjaan busananya itu. Kalau custom tuh pasti harus dibeli atau misalkan saya pesen nih, bikin custom, tapi saya nggak mau beli. Sewa baru. Sewa baru Namanya istilahnya sewa itu ya. Baru atau sewa perdana. Jadi dibikinin tapi nanti saya sewa aja, nanti dibalikin lagi. Itu bisa juga gitu. Tapi harganya pasti lebih mahal ya. 50-50. Oh gitu. Kalau nggak gini, si Makeover Bedani itu kan berarti awalnya kan berarti kayak nyediain contoh-contoh, nyediain baju-baju pengantin. Itu berangkatnya dari apakah hanya yang dibikin dari custom tadi itu, custom terus istilahnya ada orang custom terus disewa baru jadi punya stok,
Atau kayak emang bikin dari awal kayak apa ya, kayak nyiptain tren sendiri juga gitu nggak? Kita nyiptain tren sendiri sih, desain-desain sendiri. Gitu. Kita lihat pasar untuk klien saya itu arah desainnya itu dia sukanya kemana nih. Nah, dengan dari situ kan saya punya taste sendiri soal baju. Nah, kebanyakan orang suka pesen sendiri atau sewa-sewa baru gitu. Nah, kayak yang Mbak Jani tadi bilang kayak apa ya, ngelihat arah trennya sekarang lagi yang ramai apa nih? Mbak Dani bisa di share nggak cara Mbak Dani buat ngelatih apa ya? Bukan ngelatih ya? Kepekaan ya. Kepekaan buat akhirnya tahu wah kayaknya ini nanti yang gini bakal rame nih. Itu gimana tuh Jadi caranya? kayak kepekaan terhadap peluang bisnis. Lebih kayak lihat di sosmed mungkin ya. Pertama sih sosmed itu membantu banget, membantu saya untuk tahu apa sih yang lagi hype di masyarakat. Terus kalau untuk sekarang ini sih jelas usaha saya ke arahnya ya itu aja. Tinggal kita ngembangin bisnis di sekitarnya yang berhubungan dengan wedding dan permuaan. Apa yang bisa saya tangkap dari situ gitu. Terus karena sudah cukup lama menggeluti dunia ini, jadi sudah tahu kan apa sih minatnya klien-klien saya yang kebetulan alhamdulillah udah di tingkat level orang menengah ke atas gitu. Biasanya kan orang menengah ke atas kan selalu jadi panutan, bener kan? Iya. Tren. Apa yang nggak kepikiran buat orang-orang di bawah ini? Dipikirkan buat di sini ya kayak. Jadi kan go ahead ya, lebih tingkat level lebih. Literasinya kan lebih bagus mereka kan. Jadi pengennya bisa lebih macam-macam kan. Kalau misalnya beberapa bookingan itu saya menemui, misalnya saya dipercayakan untuk handle make up saja. Terus attire sendiri bawa dari Jakarta, ini sendiri bawa dari ini. Berarti kan orang itu memang memilih yang terbaik untuk taste-nya, untuk. Terus saya bisa belajar dari situ. Oh ternyata orang sekelas ini sukanya yang ini ya kayak gini. Oh ternyata orang sekelas ini seleranya sebagus ini sukanya yang model kayak gini. Nah dari situ kita copy dan kayak dimodifikasi dengan selera saya, selera klien di Semarang. Dengan harga yang mungkin nggak mungkin dong kita semahal desainer Jakarta. Iya. Oh jadi itu tadi mungkin jadi benefitnya Mbak Dani ya, ketika mungkin awalnya di collapse-kan, digabungkan sama satu klien tertentu ini, Mbak Dani mungkin ngurusin makeupnya, akhirnya ketemu sama vendor-vendor lain, bisa belajar sekalian di situ. Akhirnya kayak nemu formula, oh orang-orang kayak gini seleranya gitu nih. Mbak Dani copy dengan ternyata digabung sama signature-nya Mbak Dani itu, ditawarin lah ke klien-klien lain yang mungkin ada di sekitar Semarangan gitu ya. Oke. Menarik juga ya. Kalau tadi selain Beach and Shoe, Makeover Mbak Dani Attire sama Saujana. Saujana itu berarti ini ya? Nih, kita lagi syuting di sini. Ini Saujana Studio. Ini berarti peruntukannya buat apa biasanya? Kayak sewa studio lepas aja. Buat foto-foto keluarga, wisuda gitu. Bisa ya? Bisa. Terus untuk yang motos dari ada rekanan, cuman tergantung orangnya mau sewa studio aja atau mau sekalian difotoin gitu bisa. Make up juga bisa? Bisa, paketan bisa, mau sewa attire juga bisa. Wow. Udah badan itu kayak bikin wonderland-nya sendiri gitu. Nah selain 3 itu tadi, rencana kedepannya pengen bikin apa lagi? Masih seputar wedding, cuman ya masa harus menyediakan pengantin pria misalkan. Jodoh-jodoh. Misalnya nonton Mbak Dani, saya mau nikah nih, belum ada calonnya. Kami punya calonnya gitu. Enggak ya? Apalagi mungkin yang itu? Kayaknya rahasia dulu deh. Oh rahasia belum bisa di itu ya. Nanti di copy sama Anda. Oke Mbak Dani, sebagai closingan mungkin Mbak Dani sebagai salah satu pelaku UMKM yang sudah cukup stabil gitu, pesan buat masyarakat Jawa Tengah khususnya mungkin anak-anak muda yang lagi pengen menggeluti bisnis, terutama lagi
yang bisnisnya jasa sama seperti dengan yang Mbak Dani geluti, ada pesan-pesan apa gitu? Apa yuk? Tips-tipsnya mungkin biar kayak konsisten sih kayaknya harusnya. Gitu lah. Kunci utama sih konsisten. Konsisten tuh apa, berarti dituangkannya gimana tuh contohnya? Ya konsisten dan harus selalu belajar deh kayaknya. Kayak harus rajin posting portofolio, belajar terus ngulik apa sih tren yang ada di masyarakat. Langkah pertamanya mungkin bisa follow Mbak Dani dulu ya. Follow makeover Mbak Dani buat dapat referensi. Karena kan berarti dengan teman-teman ini follow makeover Mbak Dani, sebenarnya dia juga udah dapat itu tadi ya. Makeover Mbak Dani kan berarti sebenarnya bentuk penuangan dari ilmunya Mbak Dani juga. Mbak Dani dapat apa, dituangkan ke klien, jadi portofolio, mungkin dilihat sama orang lain juga, dapat intisarinya di situ gitu ya. Oke Mbak Dani, terima kasih buat sharing-sharingnya hari ini. Banyak sekali yang kita bisa dapat. Oh ya, sebelum kita tutup mungkin kita nanti bakal challenge Mbak Dani nih. Ya, kita challenge ya. Gini, biasanya orang kalau makeup tuh butuh berapa lama? Paling cepet 1 jam. Paling cepet gitu. Nah, kita bakal challenge Mbak Dani buat make upin Ica dalam waktu hanya 5 menit. Nah, 5 menit aja nih. Coba nanti gimana hasilnya? Kan kadang kita sering lihat pelukis-pelukis gitu kan di TV, disuruh melukis cepat gitu, hasilnya gimana? Masih tetap lebih bagus dari lukisannya kita. Nih kita pengen tahu, coba kalau seniman MUA kayak Mbak Dani itu kalau kita kasih challenge buat makeup selama hanya 5 menit, hasilnya bakal seperti apa? Oke Mbak Dani, terima kasih atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang udah ikutin, terima kasih. Kalau kalian memang suka sama konten-kontennya Dinas Koperasi, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channelnya ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten-konten Dinas Koperasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.